Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini saya akan membuat satu video tutorial menggabungkan OBS Studio sebagai encoder dengan upstream YouTube ya, untuk live streamnya. Nah, nanti kita hubungkan dengan salah satu video conference. Mungkin dalam pilihan ini saya optionnya adalah meet.google.com atau Meet. Nah, mungkin bisa kita mulai. Langkah pertama, kita akan membuat live stream ya, atau streaming ya, upstream di channel YouTube kita. Oke, aktifkan browser. Setelah itu masuk ke YouTube dengan akun kita. Oke, setelah tampil atau YouTube, cari tombol buat. Setelah itu kita pilih live streaming. Tutup ya. Ya, di sini kita buat judul uji coba live stream encoder OBS Studio upstream YouTube. Nah, kita copy untuk deskripsi mungkin, atau mungkin ada deskripsi lain kita tambahkan di bagian deskripsi. Nah, tak lupa untuk setting penonton itu kita bisa setting public di sini ya. Setelah itu kita bisa merubahnya menjadi tidak public atau hanya untuk pribadi. Nah, saran ketika yang bentuknya adalah semacam seminar atau pelatihan yang nantinya akan di live streamkan, maka mungkin lebih baiknya kita pakai tidak public ya, seperti ini. Nah, untuk tag ini masuk kelompoknya adalah kelompok ini bebas saja ya, ini saya pikir bisa dikatakan pendidikan. Nah, setelah itu kita buat jadwalkan nanti ini sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu untuk alokasi waktu ya, ini alokasi tanggal, maaf, dan ini alokasi waktunya. Nah, di dalam uji coba saya sekarang jam 9 lebih 50 menit ya. Di sini akan mulai jam 9 lebih 55 menit. Setelah itu maaf, jam 21 yang lebih 50 menit ya. Kalau di sini karena saya pakainya beda lagi ya. Nah, untuk upload thumbnail ini custom, jadi kita bisa mengupload gambar thumbnail tampilan awal. Setelah itu kita masuk ke bawah ke bagian penonton. Di sini kita pilih tidak, karena video ini tidak untuk anak-anak, dan masuk kepada pembatasan usia lanjutan ya, jangan dibatasi. Setelah itu kita buat stream. Oke, saya aktifkan dulu light shot. Nah, kita turunkan, maka kita sudah mendapatkan setelan streamingnya. Ini adalah setelan streaming kita ya, dan kunci yang dibuat secara otomatis. Jadi sebetulnya kita bisa menentukan kunci buat kunci streaming baru. Kunci yang dibuat secara otomatis kita bisa pilih ini. Nah, yang utama adalah mungkin lebih bagus kita pakai kunci otomatis saja.
untuk percobaan kali ini. Nah, setelah itu adalah kunci streaming. Nah, ini ada keterangan di sini. Ya. Ini ada keterangan di bagian kunci streaming ini kecil, tempel ke encoder. Nah, ini nanti ya, ketika yang saya perlihatkan, ini nanti yang akan kita masukkan sebagai get stream atau kunci yang ada di dalam OBS. Nah, untuk URL server ini sudah default dari YouTube ya. Nah, di sini nanti ini adalah primary untuk di setting OBS ya. Yang ini adalah primary. Ini primary, dan yang di bawah ini adalah secondary atau backup. Jadi ketika ini trouble URL server yang ada di YouTube, maka kita bisa menggunakan backupnya. Nah, sampai sejauh ini cukup ya, saya pikir untuk setting. Oh, mungkin tambahan. Di sini ada aktifkan mulai otomatis. Jadi sesuai waktu nanti akan otomatis start ya, kita aktifkan. Nah, di sini ada tambahan penunda, misalkan kalau misalkan mau jadikan replay live setelah tidak publik, ini bisa kita aktifkan. Subtitle kita aktifkan juga bisa. Terus di kualitas streaming ya, untuk status pesan saya pikir nggak ada masalah ya, ini standar saja ya. Jadi yang utama cuma ini saja, tapi yang paling penting adalah bagian ini yang paling utama. Oke, kalau sudah kita aktifkan OBS, kita minimize dulu. Setelah itu kita aktifkan OBS-nya. Oke, di bagian OBS ya, ini saya anggap masih default ya, tidak ada setting apapun ya. Kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan pertama adalah audio. Nah, sekedar saran, lebih bagus untuk audio jangan melebihi batas merah. Nah, ini ada indikator hijau, kuning, dan merah. Supaya suara lebih halus, kurangi volume. Nanti di desktop audio akan tampil juga ya, indikator ketika kita melakukan proses record misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke menu setting ya. Di menu setting nanti kita arahkan ke bagian controls. Di sini ada start streaming, start recording, studio mode. Ini kalau kita tampilkan studio mode, di sini preview kita dan ini program ya, program yang sedang tampil. Itu nanti yang utama adalah setting. Nah, di bagian setting ini kita cari stream ya. Ini ada general, satu stream, output. Nah, di sini ada output, ada audio, ada video. Untuk sementara kita tidak nyeting apapun. Jadi kita langsung ke bagian stream. Nah, di sini defaultnya itu harusnya adalah Twitch ketika kita memakai OBS pertama kali. Nah, kita rubah untuk service menjadi YouTube ya, dengan menggunakan server primary-nya yang ini ya. Jadi kalau kita tampilkan YouTube-nya berarti yang ini ya, yang ini. Akan tetapi di OBS ini sudah default menjadi primary YouTube ingest, bukan backup. Jadi ada dua, primary sama backup. Kita masuk ke primary dulu. Kalau primary nggak bisa, baru pakai setting yang backup. Nah, setelah itu kita arahkan ke bagian stream key ya. Di sini ada get stream key. Kita klik dulu mungkin bagian get stream key, apakah bisa otomatis. Oke. Nah, ini ada penyiapan encoder ya. Kita tampilkan coba. Nah, ini oke, seperti ini ya. Kita cek sama atau tidak. Nah, ini beda ya, ini hanya tutorial ya. Jadi sebetulnya yang di YouTube ini nanti ketika kita masuk dashboard layanan ini hanya setelan lanjutan ya.
live streaming offline. Ya, kalau kita mau pakai get stream key, nah kita bisa copy sebetulnya dari sini. Tapi akan saya close. Ya, kita pakai yang sudah diberikan oleh YouTube di sini ya. Oke, kita salin. Setelah itu kita pastikan ke bagian stream key. So, nah setelah itu kita apply, baru kita oke. Di sini saya masih pakai setting yang biasa saja. Nah, setelah ini sudah, maka lakukan proses input. Karena kita ingin menggunakan sebagai Vicon, di mana Vicon ini tidak hanya di dalam aplikasi Viconnya, tapi juga di live streamkan menggunakan YouTube. Maka yang kita pilih inputnya adalah video capture. Nah, ini tanda video capture, create new, oke. Setelah itu di sini ada capture methodenya adalah automatic. Ya, kita pakai automatic saja dengan window from X live streaming YouTube. Match title otherwise, capture multi adapter, oke, kita oke saja. Nah, ini sudah untuk memperbesar gambar kita bisa menarik drag. Ya. Nah, kita bisa mengarahkan seperti ini. Kita arahkan di bagian tengah. Nah, setelah itu kita coba menggunakan sistem studio mode. Nah, di sini kita bisa transisikan ya posisinya seperti ini. Nanti yang akan ditampilkan dalam program. Ya, kita cek di bagian YouTube. Karena tadi kalau nggak salah alokasi waktunya adalah pukul 9. Maaf ya, berapa tadi kita cek dulu di bagian edit. Oh, pukul 22, berarti masih ada sisa waktu 2 menit ya. 2 menit. Nah, nanti akan tampil ya di sini sedang menghubungkan dengan software streaming yang untuk memulai tinjau. Oke. Nah, sampai di tingkat ini kita kembali ke OBS. Setelah itu mungkin kita tambahkan salah satu fitur lagi untuk input, yaitu video capture device menggunakan misalkan gambar ya, webcam. Oke, kita oke. Nah, seperti ini kita oke. Nah, gambar ini bisa kita tambahkan sebetulnya di sini, misalkan saat ini kita transisikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilan, nah ini kita bisa perbesar atau perkecil seperti ini ya. Nah, setelah itu kita coba buka ya, kita kembali ke OBS. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita kembali ke atau buka browser ya, kita aktifkan. Kalau nggak salah di akun biasanya kalau kita main ke aplikasi Google biasanya di sini ada Meet ya, kita klik Meet. Oke, kita lihat di OBS. Nah, di sini sudah tampil ya Meet ya. Oke, untuk membesar gambar tinggal diarahkan ke bagian input ya. Kita bisa mengarahkan ke bagian input, kita tarik saja untuk memperbesar tampilan. Nah, seperti ini ya untuk pengaturannya. Tapi karena laptop saya laptop agak besar ya tampilannya, jadi nah seperti ini kita transisikan misalkan. Nah, ini sudah full gambarnya. Nah, ketika kita mungkin gambar video capture-nya kurang mepet, maka kita pepetin, kita perkecil misalkan seperti ini. Nah, kita transisikan. Oke, seperti ini. Nah, kita buka ya di live streaming itu, kita cek ya, ini masih belum ya karena masih ini sudah lebih ya, sudah lebih mungkin nanti bisa kita mulai ya. Setelah itu kita ke OBS ya. Nah, kita tekan tombol start stream dan perhatikan posisi indikator live di bawah. Kalau berwarna biru dan ada proses-proses ya seperti CPU, kilobyte dan sebagainya,
frame-nya dan sebagainya. Ini berarti sudah berjalan ya, jadi sudah sender ya, dia akan sender video ke YouTube seharusnya. Nah, ini kita kembali ke YouTube, kita cek. Nah, di sini sudah ada live ya, sudah ada live. Dan ini karena ketika kita menekan aktifkan mulai otomatis, maka jam 10 tepat ini akan mulai ya, ini akan mulai secara otomatis sebetulnya. Nah, karena di sini saya untuk koneksi internetnya kurang maksimal, jadi tampilan gambar kurang maksimal ya. Nah, di sini nanti kita bisa mulai rapat atau kita buka setting dari Meet kita ya. Saya nggak tahu siapa yang menjadi host nantinya, jadi nah di sini kita coba, karena di sini kamera sudah kita gunakan ya di bagian OBS. Nah, misalkan untuk settingannya OBS kita matikan untuk capture video capture-nya, cukup kita hapus ya, remove seperti ini ya. Oke, ini akan hilang ya. Kita minimize, mungkin kita setting kameranya ada di sini misalkan. Nah, untuk video, nah, ketika kita mau mulai rapat, maka kita klik tombol mulai rapat atau bergabung. Kita lihat di tampilan streaming YouTube. Nah, ini posisi kita sedang proses streaming ya. Nah, ini seperti ini. Presentasi dan sebagainya. Oke, nah ini ada oke, terbagikan misalkan. Oke, nah, kita lihat di bagian menu live streaming. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, mungkin itu ya, saya pikir cukup ya. Ini sudah kelihatan kita sedang streaming. Kalau saya tampilkan yang penuh seperti ini, tapi karena video saya kurang maksimal untuk proses ikon, jadi mungkin agak terjeda. Oke, dari saya pikir cukup. Nah, untuk berhenti nanti kita tidak pakai otomatis berhenti karena nanti ada alokasi waktu ya. Kita bisa pakai manual, misalkan di sini akhiri streaming seperti ini, akhiri, lalu kita stop bagian streaming untuk OBS, kita stop. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.